Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari unit 291 KKN Angkatan 63 akan mengangkat tema dakwah yang berjudul tentang pentingnya sedekah di tengah pandemi. Nah, sedekah merupakan salah satu kalimat yang tidak familiar lagi di masyarakat umum. Sedekah berasal dari kata bahasa Arab shadaqah dan berawal dari sidik yang artinya kebenaran. Sedekah merupakan salah satu kewajiban bagi masyarakat yang mampu untuk membantu sesama. Menurut peraturan Basnas nomor 2 tahun 2016, sedekah adalah harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedekah pun merupakan salah satu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini pun dibuktikan oleh banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang penting dan manfaatnya sedekah. Nah, teman-teman, ada yang bilang bahwasanya jikalau kita bersedekah tidak akan membuat kita jatuh miskin. Oleh karena itu, bersedekah bisa dipraktekkan dan dipelajari lebih dalam di kehidupan sehari-hari. Nah teman-teman, di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menganjurkan kita sebagai kaum muslimin untuk bersedekah. Adapun salah satunya ada di surat Al-Hadid ayat 7 yang artinya, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Nah, para ahli fikih juga sepakat bahwasannya hukum dari sedekah ini adalah sunnah, di mana ketika kita mengerjakannya akan mendapat pahala dan ketika kita meninggalkannya tidak berdosa. Kemudian bentuk-bentuk sedekah itu ada apa aja sih? Nah, bentuk-bentuk sedekah itu ada 3 teman-teman. Yang pertama sedekah materi, non-materi, kemudian sedekah jariah. Nah, sedekah materi ini bentuknya bisa berupa uang, pakaian, minuman, makanan, dan barang-barang lainnya. Kemudian untuk sedekah non-materi ini bentuknya bisa berupa pikiran, nasihat, tenaga, dan senyuman. Kemudian yang ketiga itu ada sedekah jariah. Nah, sedekah jariah ini merupakan sedekah yang pahalanya akan terus mengalir walaupun orang yang bersedekah ini telah meninggal dunia. Nah, seperti menyedekahkan sebagian hartanya untuk pembangunan masjid, pesantren, pengembangan ilmu, maupun fasilitas-fasilitas umum lainnya yang bermanfaat. Sama halnya dengan amal soleh lainnya, sedekah juga memiliki adab yang perlu diperhatikan dan perlu dijaga loh teman-teman. Nah, adapun adab-adab dari sedekah ini meliputi berasal dari harta yang paling baik dan paling utama, kemudian ikhlas untuk mencari ridho Allah, merahasiakan sedekah, tidak mengharapkan balasan yang banyak dari sedekahnya, berikan sedekah dengan wajah yang berseri dan lapang dada, berikan sedekah kepada orang yang paling membutuhkan, kemudian menyegerakan sedekah, tidak mengungkit-ungkit sedekah, dan yang terakhir tidak menyakiti perasaan penerima sedekah. Pandemi COVID-19 berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia sepanjang tahun 2020. Peningkatan kemiskinan di Indonesia lantaran pandemi COVID-19 menyebabkan banyak kegiatan perekonomian masyarakat yang tidak bisa berjalan seperti biasa, sehingga pendapatan masyarakat pun tertekan. Bahkan sebagian masyarakat kehilangan mata pencariannya. Badan Pusat Statistik mengungkapkan bahwa persentase kemiskinan di Indonesia naik 0,97% akibat pandemi COVID-19 atau meningkat 2,76 juta orang pada bulan September 2020 menjadi 27,55 juta orang dibandingkan dengan bulan September 2019 yang mencapai 24,79 juta orang. Sedekah merupakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan bagi umat Islam. Adapun perbuatan tersebut dapat menolak bala atau musibah lainnya, terlebih pada kondisi saat ini yaitu adanya pandemi COVID-19. Kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak sedekah karena terdapat banyak keutamaan di dalamnya. Selain untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, sedekah dapat menjadi refleksi dan meningkatkan sisi spiritual kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat orang yang membutuhkan, kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk bersedekah atau membantu meringankan beban mereka. Hal ini didasarkan oleh rasa kepedulian antar sesama umat dan juga rasa kemanusiaan. Selain membantu sesama, ternyata bersedekah dapat memberikan kita banyak manfaat. Yang pertama adalah
menyucikan diri. Dengan menyedekahkan harta yang kita miliki, dosa-dosa yang kita miliki akan dihapuskan. Kedua, yaitu mendapat pahala yang berlipat ganda. Bersedekah merupakan tindakan yang sangat mulia dan juga sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bersedekah, pahala yang kita dapatkan akan dilipat gandakan. Ketiga, yaitu mendapat imbalan yang berlipat-lipat. Tidak perlu takut kita akan kehabisan uang ataupun kita akan jatuh miskin jika kita bersedekah. Karena Allah sudah menjanjikan bahwa rezeki orang-orang yang bersedekah akan dilipat gandakan dalam bentuk materi ataupun dalam bentuk yang tidak bisa dinilai dengan materi. Keempat, yaitu terhindar dari mara bahaya. Berhubungan dengan poin sebelumnya, terhindarkan dari sebuah mara bahaya merupakan suatu rezeki yang tidak bisa kita nilai dengan materi. Kelima, yaitu memberikan ketenangan hati. Ketika kita bersedekah dengan ikhlas, kita pasti akan merasa nyaman karena telah memberikan kepada mereka yang membutuhkan. Keenam, yaitu sebagai jaminan hari akhir. Orang-orang yang bersedekah merupakan orang-orang yang masuk ke dalam golongan yang akan mendapatkan pertolongan di hari akhir. Hal ini bisa kita dapatkan jika kita bersedekah tanpa pamrih ataupun riya dan benar-benar tulus karena ingin membantu sesama dan juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, yaitu terbebaskan dari siksa kubur. Sedekah yang pernah dan sering kamu lakukan bisa menyelamatkanmu dari siksa kubur, seperti apa yang Rasulullah katakan dalam hadis Rasul Tabrani, sedekah akan memadamkan api siksaan dari dalam kubur. Yang kedelapan, yaitu menyembuhkan orang sakit. Terdapat banyak orang yang sakit, namun hidup dalam ketidakcukupan atau bahkan kemiskinan. Dengan bersedekah ke orang yang membutuhkan, kamu bisa mengangkat beban mereka yang ingin berobat namun tidak memiliki uang. Sekian pembahasan materi dakwah dari kami. Semoga kita semua diberkahi rezeki dan juga ketulusan untuk bersedekah. Terima kasih.